Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah kembali mengumpulkan kita di ruang Zoom ini. Semoga ini akan menjadi keberkahan dan kebaikan untuk kita semuanya. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW, serta keluarganya, sahabatnya, para tabi'in. Dan semoga kita semuanya insya Allah digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam menjalani hari-hari dalam tuntunan Rasulullah SAW. Insya Allah izinkan saya untuk kesempatan hari ini untuk sedikit memberi bersama-sama, mari kita sedikit mengevaluasi gitu ya tentang Ramadan kita yang sudah kita lalui bersama, dan harapan dan doa kita semua besar sekali kepada Allah, semoga Ramadan yang sudah kita lewati itu Allah terima semuanya, amal soleh kita, amal kebaikan kita, dan Allah balas dengan balasan yang tiada terhingga keberkahannya dari Allah gitu ya. Walaupun itu sudah terlewat, agar tidak menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja atau terlewat begitu saja tanpa ada kesan mendalam ya. Tidak ada salahnya kita sedikit mengevaluasi. Bagaimana sih Ramadan kita yang sudah kita lalui itu? Karena setelah saya banyak bertemu dengan orang, banyak bersilaturahim halal bihalal dengan tidak hanya ratusan ya, ribuan orang. Kita beberapa momen halal bihalal tuh terus gitu ya, sampai sekarang pun belum selesai ini, masih banyak beberapa undangan halal bihalal yang belum kita hadiri. Sampai 2 minggu ke depan masih ada ini halal bihalal. Dan ada suara-suara dari beberapa teman kerabat bahwa alhamdulillah ya kita sudah melewati puasa ya, ini sudah normal lagi, sudah nggak ini lagi, sudah nggak terkekang puasa lagi katanya. Saya merasa tergelitik gitu ya dengan bahasa alhamdulillah sudah melewati gitu ya. Karena sebenarnya kalau kita telusuri bersama ya, Masya Allah, ketika kita ingat-ingat kembali lah, flashback sedikit ya, beberapa waktu ke belakang, saat kita menjalani hari-hari sedang berpuasa di bulan Ramadan itu, Masya Allah, kita itu merasa walaupun kita tetap produktif bekerja gitu ya, tetap menjalankan tugas-tugas kita, tetapi ada sebuah suasana batin yang sangat luar biasa kita rasakan. Betapa kita merasakan Allah itu begitu dekat, begitu melakukan penjagaan kepada kita, selalu mengontrol kita, sehingga dari puasa kita itu merasakan bahwa lisan kita begitu kita jaga, karena kita tidak mau merusak puasa kita. Ya, pandangan kita, penglihatan kita, tangan, kaki kita, aktivitas kita, Masya Allah, sangat kita berhati-hati. Udah sejatinya kehati-hatian itu adalah sebuah penjagaan dari Allah. Ketika kita masuk ke dalam fase exercise suasana di Ramadan itu sebenarnya Allah sedang mengembalikan kepada diri kita yang sebenarnya normalnya itu gitu. Maka saya sebenarnya merasa mendengarnya tidak pas kita kembali normal lagi, padahal sejatinya normalnya itu pada saat kita sedang melakukan puasa Ramadan itu. Karena suasananya sangat luar biasa, kita bisa beribadah secara maksimal, kita bisa mencuri-curi sela-sela waktu kita untuk bisa tilawah. Karena harapannya dan karena janji dari Allah begitu luar biasa pahalanya. Kemudian puasa kita dan seluruh aktivitas kita merasakan begitu Allah itu dekat. Nah, sejatinya seperti itulah kita sebagai seorang hamba, senantiasa seluruh
kehidupan kita, harusnya kita merasa dekat dengan pencipta kita, merasa dekat dengan dari mana kita berasal dan kita akan kembali, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena justru normalnya kehidupan kita pada saat Ramadan itu sebenarnya, gitu. Karena itu adalah kondisi terbaik, kondisi yang paling terjaga, dan seharusnya kita meramadankan di seluruh aktivitas kehidupan kita sepanjang hari. Dengan seperti itu, insya Allah suasana batin kita pun akan selalu terjaga. Bahkan dalam kondisi kita sedang menghadapi masalah gitu ya, entah itu masalahnya di pribadi kita, entah di keluarga kita, entah di perusahaan, dimanapun, sejatinya pada saat, misalnya contohnya, orang yang ahli tahajud, yang setiap hari selalu melakukan tahajud, ya, kemudian karena lelah atau apa, mungkin terlewat beberapa hari tahajud, biasanya Allah turunkan masalah untuk memancing agar dia bisa kembali lagi bisa tahajud seperti kebiasaannya. Orang yang terbiasa melakukan saum gitu ya, saum sunnah Senin Kamis atau saum Daud dan sebagainya, ketika beberapa waktu terlewat untuk tidak menjalaninya seperti kebiasaan yang biasa dia lakukan, Allah biasanya turunkan masalah untuk kembali memancing lagi agar dia bisa kembali melakukan amalan yang terbiasa dia lakukan. Jadi ketika ada masalah, seharusnya ini nasihat buat diri saya sendiri, kembalikan dulu kepada Allah. Mungkin saja masalah yang Allah turunkan pada kita itu untuk sebagai bahan evaluasi. Pasti ada yang salah hubungan kita dengan Allah mungkin. Akhirnya kita memeriksa kembali. Mungkin sholat kita, kehusyuannya belum terjaga. Mungkin saja kita sholat terlalu terburu-buru. Mungkin saja sudah sholat kita zikirnya, duduk berzikirnya belum lama. Atau mungkin saja keterikatan kita atau connecting kita kepada Allah sempat lalai atau terputus. Akhirnya Allah ingatkan kita dalam sebuah masalah agar kembali lagi bahwa masalah itu hadir. Sejatinya Allah yang izinkan. Dan Allah yang menggerakkan itu untuk hadir di dalam kehidupan kita. Makanya segala sesuatu yang Allah gerakkan, harusnya kita yakin bahwa Allah juga akan jamin, akan selesai masalah itu pada waktunya. Akan jamin bahwa Allah akan fasilitasi kita untuk menyelesaikan masalah itu. Mungkin kesalahan kita adalah ketika kita menghadapi masalah, kita nggak ke Allah dulu gitu. Padahal yang mengizinkan masalah itu ya Allah gitu. Kita sering melakukan kesalahan, bukan servernya dulu kita tembus gitu. Kita sibuk mencari jalan ini, nanti ketemu dengan siapa ya, nanti lobby-lobby dengan siapa ya, agar masalah ini cepat selesai. Kita ke makhluk dulu, padahal makhluk itu penciptanya siapa gitu. Yang menggerakkan makhluk ini siapa, yang menggenggam hatinya makhluk yang akan kita mintai untuk bisa kita lobby dan sebagainya itu siapa? Allah kan. Nah, ketika itu terlepas dari kita, semoga dengan momen masih Syawal ini, seperti tujuannya Allah mewajibkan berpuasa adalah qablikum la'alakum tattaqun. Apakah saat ini kualitas ketakwaan kita biasa-biasa saja, tidak ada peningkatan sama sekali, sama saja dengan sebelum Ramadan, atau ada peningkatan, atau bahkan ada penurunan. Dan kita sendiri yang tahu. Apakah setelah mulai Ramadan itu keterikatan kita dengan Allah, kesyahduan kita ketika bersama-sama dengan Allah pada saat kita itikaf, pada saat kita bertarawih, itukah apakah masih terasa sampai sekarang? Sehingga ada dorongan untuk kembali ingin mengulang suasana yang syahdu itu. Ataukah biasa-biasa saja? Atau bahkan tidak ada dorongan sama sekali. Padahal sebenarnya sejatinya manusia secara psikologis ketika
mengalami sebuah peristiwa di mana ada kesan mendalam secara psikis ya. Ketika menjalani itu ada dorongan yang besar ingin mengulang kembali suasana itu. Terdorong dan ada hasrat yang besar ingin mengulang kembali keindahan bersama dengan Allah itu. Kalau itu kemudian tidak menjadi sebuah trigger bagi kita untuk mengulang kembali suasana kedekatan dengan Allah, ya mungkin itu kan menjadi sebuah warning buat kita. Seperti apa sih kita saat ini? Mungkin sejatinya secara zahir masalahnya ada di perusahaan kita, gitu ya. Apalagi ini sedang berjuang luar biasa ya. Masa krisis karena dari pandemi itu masih terasa dampaknya. Tapi kan itu adalah sesuatu yang permasalahan zahir. Apakah kita sudah betul-betul secara batin kita sudah mendekat kepada yang menggenggam segalanya, atau kita masih mengandalkan aktivitas kita secara zahir juga? Padahal kekuatan zahir tidak akan bisa mengalahkan kekuatan batin. Ketika batin kita dalam energi yang sama-sama dekat dengan Allah, sama-sama tembus servernya, satu orang saja sudah bisa menetralisir orang-orang yang suasana batinnya dalam kondisi yang negatif. Apalagi kalau semua unsur di dalam perusahaan itu bersama-sama menjadi sebuah lingkaran energi yang luar biasa yang ditembus pada servernya itu kepada Allah, maka kekuatannya insya Allah gitu akan luar biasa juga. Sayangnya tidak semua orang yakin atau percaya. Nah, kita pun harus melihat gitu, apakah kita masih ada di level percaya. Nah, kalau misalnya percaya saja, belum tentu yakin gitu. Tapi kalau orang yang yakin itu pasti percaya. Kalau kita saat ini hanya masih di level percaya, mari kita naikkan ke level yakin bahwa segalanya ada dalam genggaman Allah. Ketika kita sebut nama Allah, ketika kita izinkan nama Allah bertahta di dalam hati kita, sehingga seluruh ruang dalam diri kita hanya ada energi Allah, maka selain itu Allah izinkan, Allah akan tundukkan untuk kita semuanya, termasuk dalam penyelesaian masalah. Allah akan tundukkan semua makhluk alam semesta dan seisinya untuk memudahkan seluruh urusan kita. Insya Allah mungkin seperti itu. Ya, semoga kita semua menjadi bisa memberikan nasihat untuk diri kita sendiri dan memeriksa kembali seperti apa keadaan batin kita. Semoga dengan begitu kita akan tahu apa yang harus di-upgrade dalam diri kita. Kalau seandainya Ramadan itu sampai sekarang sudah menghadirkan sebuah suasana batin yang tenang, damai, tentram, dan penuh dengan keyakinan bahwa semua akan selesai di tangan Allah. Semua Allah sudah siapkan waktu yang tepat, dan Allah tidak akan pernah salah memilih waktu untuk kita bisa mencapai kesuksesan dunia akhirat, dan rezeki kita tidak akan tertukar, rezeki dunia dan rezeki akhirat. Insya Allah mungkin seperti itu hari ini dari saya. Jadi kebaikan buat kita semuanya. Wabillahi taufiq. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.